Nona cantik, ayo ikut kakak. Tenang aja, kakak bakal baik sama kalian. Dasar penjahat! Berani sakiti para rakyat. Semuanya, aku ini tetua dari sekte pedang ilahi. Lukis, kultivator jahat ini sudah kubunuh. Kalian semua aman. Dengan kekuatan ilahi dari para penyintas ini, aku makin mudah untuk menembus tahap dewa. Kalau ada beberapa gadis mau kultivasi ganda denganku, bisa makin hebat. Kamu ini kultivator baik. Kenapa nggak dari Allah tolong kami? Jadi suamiku nggak akan mati. Kamu sama seperti kultivator jahat itu. Kalian pantas mati. Kembalikan nyawa suamiku. Dasar kultivator jahat, berani rebut tubuh warga. Formasi pedang, ilmu perubahan. Enggak, aku bukan. Mati kamu! Wanita tak berdosa difitnah sebagai kultivator jahat. Bangunlah. Lukis. Apa aku dihukum ke dunia fana? Lukis, kamu ini cowok bukan? Aku sudah sangat inisiatif. Kamu sudah gak mampu, bahkan pura-pura mati. Pantas saja jadi aib klan Cahyo. Uang ini buat orang lain saja. Aku gak mau layani lagi. Iklan Cahyo? Aku? Kayaknya pemilik tubuh ini hidupnya gak enak juga. Sudahlah. Nikmati saja. Mari lihat bagaimana di dunia ini. Energi spiritualnya sangat tipis. Sepertinya kalau mau pulihkan kekuatanku, aku harus cari cara lain. Wah, datang lagi. Oh. Astaga, kaki ini sangat panjang. Bukan. Tubuh ilahi. Paling cocok untuk kultivasi ganda. Sulit ditemukan di dunia dewa, aku malah temukan di dunia fana. Kalau begini, kembalinya aku ke dunia dewa akan segera terjadi. Kenapa? Kamu mau cium kakiku lagi? Kamu ngapain? Kamu ini istriku, Sally. Istri? Kamu panggil aku apa? Apa yang terjadi? Kok dia tiba-tiba berubah total? Padahal dulu dia bahkan gak berani menatapku. Apa dia tadi terlalu terkejut? Sayang, kalau aku gak salah ingat, kita udah menikah selama 5 tahun. Kenapa kamu masih perawan? Kamu harusnya tanya diri sendiri. Ini karena kamu yang pengecut. Ayah ibu mana mungkin bisa meninggal. Klan Cahyo mana mungkin jatuh gini. Jadi pemilik tubuh ini putra tunggal dari salah satu klan bela diri. Tapi karena gak punya bakat ilmu bela diri, jadi sifatnya pengecut. Seorang pria, kenapa bisa lemah sampai begini? Sudahlah, aku malas bicara sama kamu. Sebelum ayah ibu meninggal, aku sudah janji. Bagaimanapun caranya, klan Cahyo harus punya penerus. Bahkan, aku bisa cerai sama kamu. Coba lihat mereka. Ada yang kamu suka? Asalkan kamu bisa kasih keturunan, aku gak akan urus kamu. Nanti, kamu bisa bebas lakukan apa saja. Dan aku yang biayai. Ada hal baik kayak gini? Istriku, carikan selir buatku. Ada hal sebaik ini?
Gadis ini bagus juga. Sudah kuduga, dia Feni, teman masa Ah. kecilmu. Ah. Dia baik hati, lembut, dan manis. Kak Lukis, lama nggak jumpa. Ah, sayang sekali, agak kecil. Aduh Kak Lukis, kamu nyebelin. Ah, Padahal dulu dia nggak berani menyapa cewek. Hari ini dia kenapa? Ah. Apa dia sudah berubah? ah, Nggak milih. Pura-pura aja. Lihat sampai berapa kamu tahan. Sarina, gebetanmu semasa kuliah dan juga primadona. Anggun dan menawan juga berpendidikan. lembut dan bersinar. Saking murninya, kayak bunga yang rapuh. Bagus sekali. Benar saja, cowok nggak bisa menolak gadis impiannya. Lukis, kalau kamu suka aku, kenapa dulu kamu nggak menembakku? Kalau kamu menembakku, mungkin aku bakal terima kamu. Ah, nggak masalah. Nanti mungkin kita bisa bersama lagi. Lukis, kamu lebih lucu dari saat kuliah. Ih. Hmm, Belum milih. Melia, guru les bahasa asing, juga lulusan luar negeri. jago bahasa asing. Jago bahasa asing ya? Harus belajar bahasa asing. Benar aja, cowok itu selalu mikir pakai tubuh, termasuk pecundang sepertinya. Lukis, Ah, kamu masih ingat gaun ini? Ah. Ini yang aku pakai saat pertama kali kamu les. Ah. Waktu itu kamu nggak sengaja tumpahin susu ke gaunku. Sekarang masih ada aroma susu. ah. Coba kamu cium. Bu Melia, tenang. Tenang. Ah, Ah. Ternyata dia suka tipe ini, cocok sama sifat pecundangnya, yang pemalu dan suka berfantasi. Yuni, direktur utama perusahaan pertamamu. Meski latar belakangnya agak kurang, tapi tubuh dan wajahnya lebih dari cukup untukmu. bagus sekali. Terutama matanya. Terlihat sangat memukau. Pilih aku aja Lukis. Ada sisi lain diriku Ah, yang belum kamu lihat di kantor. Hah? Kalau kamu pilih aku, ku jamin kamu nggak akan kecewa. gila ini kontras banget. Bikin candu. Lukis, meski aku lebih tua, tapi aku tahu cara merawatmu. Kak Lukis, Ah. kamu ingat danau semi waktu liburan dulu? Lukis, Cukup. Aku sudah lihat. Kalian semua sangat berbakat. Dan beneran yang terbaik. Sayang sekali. apa yang disayangkan? Sayang sekali kalian hanya manusia biasa kalau di alam dewa. Lukis, aku sudah selidiki. Dulu kamu sangat suka sama mereka. Sudah sejauh ini, jangan pura-pura lagi. Sayang, kamu salah paham. Maksudku, sayang sekali. Aku adalah pria baik yang setia. Apa maksudmu? Maksudku, aku boleh punya keturunan. Tapi, harus darimu. Dia lagi menggodaku atau serius? Meski aku selalu merasa ada yang aneh, tapi setidaknya dia jantan. Kalau dia dari dulu gini, aku juga nggak akan cari orang lain. Gimana sayang? Kultivasi ganda sangatlah nikmat. Mungkin ini untuk ilmu bela dirimu juga bermanfaat. Kamu nggak usah membual. Ah. Jangan sampai sama kayak dulu lagi. Takut naik ranjangku. Mau aku percaya? Boleh. Kalau gitu kamu buktikan. Buktikan. Oke? Dua kesederhanaan, satukan energi. Lakukan kultivasi untuk dapat pencerahan. Kak, ada kabar dari klan Tanto. Memang pantas tubuh ilahi. Hanya interaksi sebentar, langsung membuatku naik ke tahap energi 3. Pantas kultivator jahat. Suka kultivasi ganda. Apa yang terjadi? Kenapa dalam sekejap kayak ada rasa lega? Sampai aku lupakan segalanya. Bahkan sesaat saja, hambatan di tingkat peleburan mulai sedikit melonggar. Kak, ini... Apanya? Kak Lukis, kamu... Nia, astaga, aku dan kakakmu sudah lama menikah. Ciuman apa yang aneh?
Kak, Lukis, apa maksudmu? Nggak ada maksud lain. Tadi kamu suruh aku buat buktikan, kan? Kamu? Ah, mm. Baiklah, mau main-main ya? Nanti malam, aku akan temani kamu semalaman. Ah, Nona Sally, terus kita gimana? Ambil uang lalu pergi. kalian, gimana kalau berikan kontak kalian? Lukis, kamu brengsek. Nona Sally bilang kamu jujur dan pendiam. Padahal menurutku kamu sudah tua dan gak jujur. Malam ini terlalu cepat. Tapi istriku yang ini memang menarik. Kenali dia agar tak terkalahkan. Aku mau coba menguji istriku. Kak, kamu dan Kak Lukis kok tiba-tiba ciuman? Nia, tadi kamu bilang klan Tanto ada kabar. Benar, Tuan Fahar mau temui kamu. Pak Raffi, Ada apa, Nyonya? siapkan mobil ke klan Tanto. Baik, Nyonya. Saya segera siapkan. Kak, kamu mau pergi kan? Ini mau kemana? Tuan Fahar. Fahar pemimpin klan Tanto. Sekarang dia satu-satunya master di puncak tingkat inti. Selangkah lagi bisa masuk puncak ilmu bela diri, yaitu tahap master. Sepertinya dia orang penting. Cuma aku nggak tahu gimana ilmu bela diri di dunia fana ini dibanding tahap ilmu bela diri di dunia dewa. Aku jadi agak penasaran. Kak, kamu lagi cari apa? Kak, ini giok punya kamu kan? Buat apa ambil itu? Apa identitasmu ada petunjuk? Kamu salah paham. Aku mau tukar ilmu warisan sama Tuan Fahar. Mau tukar ilmu warisan? Itu kan ilmu rahasia milik klan Tanto. Katanya bisa langsung alihkan ilmu bela diri ke orang lain. Bahkan jika dia tidak punya bakat bela diri. Kak, apa kamu mau alihkan kultivasimu ke Kak Lukis? Jangan, Kak. Kamu sulit capai tingkat peleburan. Bahkan generasi muda di 4 klan besar, kamu termasuk yang terbaik. Kamu nggak boleh. Iya. Aku harus lakukan ini. Kalau enggak, setelah nanti di kompetisi bela diri, Lukis sebagai pewaris satu-satunya klan Cahyo nggak bisa bertanding. Klan Cahyo akan lenyap. Dan nggak akan bangkit lagi. Tapi kalau gini, asal-usulmu nggak penting. Kalau ayah ibu nggak nemuin aku, mungkin aku sudah mati kedinginan di jalan. Buat apa mikir asal-usul? Aku cuma tahu, aku menantu klan Cahyo. Itu saja cukup. Kak, kalau kamu bicara gitu, aku jadi ikutan sedih. Sejak kakak nampung aku di klan Cahyo, di hatiku, selamanya kakaklah satu-satunya keluargaku. Tapi Kak, kamu yakin Kak Lukis bisa tanggung tugas bangkitkan klan Cahyo? Istriku ini kelihatannya sangat cuek. Tapi sebenarnya dia orang yang baik dan setia. Sikapnya padaku waktu itu adalah karena dia kecewa pada pemilik tubuh ini. Orang baik susah ditemui. Aku tiba-tiba turun ke bumi, tapi bertemu orang baik. Ini berarti surga baik padaku. Karena ini takdir, maka aku akan menghargainya. Tapi kalau mau memaksimalkan efek kultivasi ganda, lebih baik capai dulu tahap dasar. Kayaknya aku harus buat beberapa pil energi dan berlatih sampai tahap energi dulu. Cuma nggak tahu apa bahan obatnya mudah didapat. Benda apa ini?
Ponsel? Heh, menarik juga. Halo, Bilinda. Lukis, hari ini kenapa kamu belum ke toko? Apa terjadi sesuatu? Toko? Di antara sedikit properti klan Cahyo yang tersisa, kebetulan ada toko obat. Pak Raffi, ayo, aku mau ke toko obat. Maaf Tuan Lukis, gak bisa. Maaf Tuan Lukis, gak bisa. Nggak bisa. Apa maksudmu? Mobilmu rusak. Belum sempat diperbaiki. Rusak? 2 hari lalu baik-baik saja kan? Tuan, kamu sekarang mau membantu di toko obatmu. Nggak perlu pakai mobil bagus gitu. Lagian, belakangan klan kita lagi kekurangan. Jalan antik nggak terlalu jauh. Saya saranin kamu jalan kaki aja. Bisa hemat bensin juga. Pak Raffi ini beneran makin keterlaluan. Kenapa diam saja? Cepat kerja. Kayaknya kakak ipar payahku bakal dianiaya lagi. Kita ini kan keluarga. Apa aku harus bantu dia? Raffi, tadi apa katamu? Aku nggak dengar jelas. Ulangi lagi. Dia mau apa? Aku suruh kamu jalan kaki. Kakiku patah. Ini, Tuan, kamu mematahkan kaki Pak Raffi. Lukis, beraninya pukul aku. Aku mau lapor ke Bu Sally. Seorang pembantu menganggap diri sebagai majikan. Minta maaf padaku. Minta maaf padaku. Ini, apa dia masih kakak iparku yang payah itu? Tuan, aku kapok. Aku minta maaf. Aku salah. Bawa Pak Raffi ke rumah sakit berobat. Ini cedera kerja. Biaya berobat, aku yang tanggung. Oh benar. Akhir-akhir ini kita kurang uang. Bawa Pak Raffi ke klinik kecil saja. Setelah selesai, suruh dia pulang jalan kaki. Hah? Kenapa diam saja? Cepat pergi. Halo kak, kamu percaya nggak apa yang baru kulihat? Aku lihat Kak Lukis pakai sekop patahkan kaki Pak Raffi. Patahkan kaki Pak Raffi. Dia kira aku gampang ditindas. Tapi ucapannya benar juga. Pergi jalan kaki bukan masalah. Menempuh jarak jauh cepat bagaikan angin. Lakukan. Meski nggak sebanding jimat ringan sungguhan, tapi sudah cukup. Dia patahkan kaki Pak Raffi. Lukis ini, hari ini sebenarnya kenapa? Aduh, Pak Ilham, ada apa? Bu, tadi kayak ada yang menyalip mobil. Cepat banget, kayak terbang. Pak Ilham, kecepatan mobil kita minimal 80 km per jam. Gak mungkin disalip sama orang. Kamu pasti salah lihat. Tapi tadi aku lihat dengan jelas. Bu, menurutmu apa itu master bela diri? Kayak master legendaris? Pak Ilham, Master juga manusia. Manusia nggak mungkin lari lebih cepat dari mobil. Cepat jalan. Jangan sampai telat ketemu Pak Fahar. Baik. Aneh sekali. Tempat ini agak mirip dengan pasar dunia dewa. Klan Cahyo sekarang mungkin gak punya uang untukku meramu pil. Kalau mau uang, tempat ini paling cocok. Mata ajaib. Buka! Banyak juga barang antik. Cahaya spiritual ungu.
Kayaknya sudah 800 tahun. Harganya pasti mahal. Pak, berapa harga vas ini? Mata Anda sangat bagus. Kamu pasti ahli kan? Ini porselen biru putih bernama vas naga biru dari dinasti Sona. Harganya 1,6 miliar. Aku nggak ngerti dari dinasti mana, tapi benda punya umur dan jiwa. Vas ini memang sudah berusia 800 tahunan. Menurutku, harganya cuma 1,6 juta. Oh, setuju. Kak, vas ini kujual 1,6 juta saja buatmu. Scan kode. Sial, kasih kebanyakan. Oke, 1,6 juta juga gak masalah. Pak, kamu cuma punya satu cara bayar ya? Oh, maksudmu uang tunai? Bisa aja, aku juga terima uang tunai. Bukan. Maksudku, apa kita ada cara kayak aku ambil barangnya dulu, nanti baru kembali untuk bayar? Pergi! Kamu malah marah. Pergi sejauh mungkin. Jangan kulihat kamu lagi. Kalau enggak, kuhajar kamu. Pergi! Sialan, aku ini dewa sejati. Kenapa jadi serendah ini? Beneran memalukan. Sudahlah. Lebih baik pinjam uang dari si Linda. Bocah nakal, beraninya mengutukku. Aku akan hajar kamu. Berhenti! Kak Lukis. Kak Lukis. Kak Lukis. Aku takut banget. Jangan takut. Kakak di sini. Sial, kupikir siapa? Ternyata si penjudang ini akhirnya datang juga. Kalian ini siapa? Kenapa malah ganggu anak kecil? Apa maksudmu? Kamu pura-pura lupa. Lukis, bocah sialan itu tadi periksa nadiku. Malah bilang aku mau mati. Kamu sebagai kepala klan Cahyo, bukannya harus bayar biaya kerugian moral? Aku bicara jujur. Paman ini wajahnya merah, lidahnya sariawan. Ini karena kebanyakan obat yang membuat panas dalam. Kalau nggak segera diobati dalam 7 hari, nyawamu bisa dalam bahaya. Lukis, kamu dengarkan? Aku nggak fitnah bocah sialan ini kan? Kamu ini masih kecil, tapi pandai soal ilmu pengobatan. Ini karena ajaran ibuku. Mana ibumu? Kenapa nggak ada di toko? Lukis, kamu dengar ucapanku nggak? Cepat bayar uang, atau kamu juga akan kuhajar. Lukis, Kak Aksa sudah menembus puncak tingkat tenaga. Satu pukulannya setara 250 kilo. Kamu jangan cari masalah. Diagnosis adik ini nggak salah. Kalau aku lihat, organ dalammu kacau, aliran energi tersumbat. Bilang umurmu sisa 7 hari, itu cuma menghiburmu. Apa katamu? Aku bilang, kalau kamu berlutut dan minta maaf, lalu bayar biaya pengobatan 50 jutaan, aku ini mungkin saja berbaik hati, selamatkan nyawam. Kamu cari mati! Kak Aksa! Ini yang namanya tingkat tenaga puncak. Kenapa bisa kalah telak sama ilmu kejut biasa? Apa kekuatan tingkat energi tahap 3 di dunia ini udah seseram ini? Cepat bawa si Aksa pecundang ini pergi. Kamu takut ya? Kak Lukis, kapan kamu jadi sehebat ini? Bahkan cara bicaramu beda dari dulu. Kayak jadi orang lain. Dasar anak nakal, pintar banget. Coba kamu bilang, kamu lebih suka lukis yang dulu atau yang sekarang? Sasa, Ibu, Sasa, kamu nggak apa-apa kan? aku nggak apa-apa. Kak Lukis yang melindungiku. Ini adik seperguruan ibu pemilik tubuh, Linda. Di ingatanku seluruh klan Cahyo kayaknya cuma mereka yang anggap pemilik tubuh keluarga. Lukis, kamu nggak apa-apa kan? Mereka nggak lukai kamu kan? Bilinda, aku nggak apa-apa, baik-baik saja. Jangan khawatir, ayo minum teh dulu biar tenang.
Tadi aku keluar ambil bahan obat. Belum jalan jauh, sudah dengar Aksa dan Hans datang ke sini cari masalah. Makanya aku langsung balik. Pas sampai depan toko, lihat Hans lagi gotong Aksa pergi. Aksa kayaknya pingsan. Apa yang terjadi? Itu karena mereka kebanyakan ramuan sampai panas dalam. Makanya dia pingsan sendiri. Pingsan sendiri? Iya, itu bahkan si Sasa ini yang mendiagnosis. Iya, tapi Kak Lukis juga melindungiku tepat waktu. Hari ini Kak Lukis berani banget. Lukis, kamu pasti capek ya. Tapi lain kali kalau terjadi lagi, jangan nekat. Lari saja. Bilinda, dua orang itu cuma pecundang. Keluarga nggak penting. Klan Cahyo meski nggak sebagus dulu, tapi tetap saja kuat. Kenapa nggak bilang Sally biar dia yang urus? Belakangan, masalah datang bertubi-tubi. Masalah gini gak perlu cari Sally. Lagian mereka berdua didukung Balin dari klan Salim. Kalau sampai ribut, Sally nanti akan kesulitan. Klan Salim? Salah satu dari 4 klan besar? Bilinda, kalau aku nggak salah ingat, aset klan Cahyo bukannya sebagian besar direbut klan Salim dan dibagi-bagi. Betul, mereka berdua diutus sama Balin dari klan Salim. Tujuannya untuk mengambil toko sehati ini. Makanya kita harus sabar saja. Jangan beri mereka alasan cari masalah. Klan Salim? Balin? Jangan dipikirkan, Lukis. Sekarang tugas kita bertiga itu sekuat tenaga mengelola toko ini. Sisanya, aku yakin Sally akan mengurusnya. Oke, lupakan dulu. Oh iya, belakangan ini aku siapkan ramuan buatmu. Kamu bawa dan minum ya, itu baik buat tubuhmu. Nanti kamu rebus dan minum. Kalau ada hasilnya... Iya, Bilinda. Ada apa? Nggak usah kasih ini. Tapi belakangan ini aku lagi cari bahan obat. Batu biru, air giok, tulang naga, apa toko ini ada? Bahan obat ini, bahan obat yang lumayan langka. Dulu kita punya sedikit, tapi sekarang hanya toko batin yang punya. Bagus kalau ada. Kayaknya klan Tanto memang punya kekuatan. Tentu saja, pemimpin 4 klan besar tentu punya kekuatan. Hari ini, kenapa kamu sangat aneh? Bilinda, itu apa aku boleh pinjam uang? Lukis, kita ini keluarga, mana ada kata pinjam. Tapi kamu juga tahu, demi pertahankan toko ini, tabunganku sudah habis semua. Lalu bahan obat itu sangat mahal. Kamu salah paham, Bi. Aku cuma mau pinjam beberapa juta saja. Beberapa juta? Kamu ini cekatan juga ya. Vas biru ini jadi milikmu. Gak nyangka si bodoh ini beneran bawa uang ke sini. Hari ini aku beneran beruntung juga. Dia ini kelihatan senang banget. Apa dia kira sudah beli barang asli? Kak, aku beritahu ya, vas berwarna biru ini awalnya sepasang. Yang kamu pegang ini vas biru di bagian kiri. Di bagian kanannya namanya vas putih. Kalau kamu bisa temukan guci putih dan jadi sepasang, harganya bisa naik berkali lipat. Sehebat itu? Tentu saja. Jadi kamu hari ini dapat untung besar. Pak Hudi, Nona Wania, Tuan Janu, dan Tuan Malik, apa yang membawa kalian ke sini? Orang klan Tanto. Kebetulan sekali. Katanya kamu sudah temukan vas biru yang ada di bagian kiri. Beberapa hari lalu aku baru dapat vas putih dan mau cari vas biru untuk jadi hadiah ulang tahun ayah. Ini beneran sangat kebetulan. Kedatangan Anda sudah terlambat. Guci biru itu baru kujual ke cowok ini. Mungkin kamu harus bahas bersamanya. Di ingatan pemilik lama, wanita ini ada di tingkat peleburan puncak. Hampir jadi nomor 1 di ilmu bela diri Kota Jaya. Aura yang kurasakan memang lebih kuat dari istriku itu. Kamu? Bukannya ini aib klan Cahyo, si Lukis. Jano, jangan gak sopan. Anak muda ini mirip dengan istriku. Ilmu bela diri mereka harusnya sama. Tuan Lukis, lama gak ketemu. Halo, Nona Wania. Apa Anda mau vas ini? Benar. Kalau ini asli, aku akan beli. Boleh pinjam lihat sebentar? Nggak masalah. Makasih. Kak, kurasa kamu salah sangka. Kalau ini barang asli, si Hudi mana mungkin jual ke cowok ini. Hudi,
Coba kamu bilang berapa kamu jual. Cuma dijual 1,6 juta. Lihat kan, Kak? Apa salahnya melihat? Tuan Malik, tolong Anda bantu periksa. Nona Wania, vas ini barang asli. Barang asli. Bukan Tuan Malik. Apa Anda salah lihat? Cuma sebuah vas rongsokan. Mana mungkin barang asli? Aku sudah lama menilai barang antik. Kapan aku pernah salah? Nona Wania, kuci biru ini dipastikan asli. Harga pasarnya sekitar 10 miliaran. Aku bisa jamin hasil pemeriksaan ini. Baguslah. Terima kasih Tuan Malik. Anda jangan bicara begitu. Bisa melayani Anda, itu kehormatanku. Kayaknya Pak Hudi ini bener nggak bohongi aku. Aku memang dapat rezeki besar. Aku. Sudahlah. Hudi, kamu yang salah lihat mau salahin siapa? Tuan Lukis, vas ini apa boleh kubeli dengan harga 16 miliar? 16 miliar. Oh ya Tuhan, dosa apa yang sudah kuperbuat? 16 miliar. Sudah, diamlah. Berisik banget. 1,6 juta jadi 16 miliar. Kamu ini beneran sangat beruntung. Sini, aku transfer uangnya. Maaf ya. Nggak aku jual. Nggak jual? Sialan. Kamu jelas-jelas mau naikkan harga. Kalau Anda merasa harganya terlalu rendah, beritahu saja harganya. Nona Wania salah paham. Aku cuma mau tukar barang saja. Tukar barang? Tukar barang. Benda ini namanya giok phoenix, punya energi alam yang murni. Tuan Fahar, Anda pasti tahu benda ini sangat berharga. Energi alam. Ambil benda dari jauh. Jurus tingkat inti memang sangat hebat. Ini memang barang bagus yang langka. Katakan, mau tukar dengan apa? Dengan ilmu warisan. Aku mengerti. Kamu ini mau serahkan ilmu bela dirimu semuanya ke si Lukis itu. Benar kan? Benar. Apa kamu tahu, jika ilmu warisan ini dilakukan, orang yang memberi selamanya akan jadi orang biasa. Enggak hanya itu, selamanya nggak bisa masuk dunia bela diri lagi. Tapi juga sisa hidupnya akan mengalami hidup yang menderita. Mohon Anda kabulkan. Nggak kusangka kamu orang luar bisa berbuat sejauh ini demi klan Cahyo. Tapi si Lukis itu terkenal sebagai orang yang nggak berguna. Apa dia pantas kamu perjuangkan? Istri harus setia mengikuti suaminya. Lagi pula, klan Cahyo sudah banyak membantuku. Balasan kecil dariku bukanlah apa-apa. Apa kamu pernah berpikir, meski kamu berikan semua ilmu bela dirimu ke Lukis, dia belum tentu bisa masuk 10 besar kompetisi itu. Nanti, posisi klan Cahyo di 4 klan bela diri tetap akan digantikan. Di kitab kuno tertulis, kalau tiap hari tidak bekerja keras, maka jangan harap bisa sukses. Sebenarnya yang kulakukan sama seperti saat Anda menanam sayur. Kamu ini nggak cuma baik dan setia, tapi juga pintar. Karena kamu begitu gigih, permintaanmu akan kubantu. Terima kasih, Tuan. Kenapa harus repot? Kenapa pecundang ini datang? Nasib klan Cahyo sudah hancur. Dan Lukis itu cuman pecundang. Sally, kamu berbakat. Kenapa harus korbankan diri demi si pecundang itu? Balin, Lukis itu suamiku dan juga pemimpin klan Cahyo. Jika kamu berani bicara nggak sopan, aku nggak akan segan lagi. Kamu cuma mau balas budi pada klan Cahyo, kan? Begini, kamu cerai saja dengan si Lukis dan jadi wanitaku. Aku bisa jamin di kompetisi bela diri, pecundang itu akan selamat. Tidak masuk akal.
Kamu sudah di puncak tingkat peleburan dan capai tingkat inti awal. Aku nggak merendahkanmu sebagai wanita kotor. Tapi kamu nggak tahu diri. Kamu, Kurang ajar. Kalian berdua, apa nggak mau hormati Tuan Fahar? maaf Tuan Fahar. Balin, beri hormat pada Anda. Anak kedua klan Salim. Tak kusangka hanya beberapa bulan tak jumpa kamu bisa ada kemajuan. Bahkan menembus tingkat inti awal. Takdir memang begitu. Saya cuma beruntung bisa menembus. Bagus. Beneran pahlawan muda. Katakan, kamu kemari ada perlu apa? Saya diperintah ayah untuk berbincang dengan Anda soal kompetisi bulan depan. Oh, menyuruhmu datang. Kelihatannya ayahmu mau serahkan posisi ketua klan kepadamu. Ayah memang berniat begitu. Tapi untuk meyakinkan semuanya, aku harus menjadi juara di kompetisi bulan depan. Kayaknya kamu yakin bisa menang. Saat ini, Nona Wania juga segera naik tingkat. Saya nggak yakin bisa menang. Saya cuma ingin menyingkirkan klan yang nggak pantas dari 4 klan bela diri. Dan kembalikan kejayaan klan. Dengar Balin, dulu waktu ayahku masih hidup, sangat sering membantu klanmu. Kalian malah balas dengan kejahatan dan terus memojokkan klan Cahyo. Apa kamu gak merasa malu? Jalan bela diri memanglah yang kuat bertahan dan lemah tertindas. Apa yang memalukan? Cukup! Balin, kamu tunggu aku di ruang depan. Silakan, Tuan Balin. Sally, aku tanya sekali lagi. Kamu yakin mau lakukan ini? Nona, Tuan Janu, kenapa tiba-tiba ke sini? Apa ada perintah? Kebetulan lewat saja dan bawa teman buat minum teh. Tuan Lukis, apa kabar Tuan Lukis? Sudah, cowok ini datang buat memeras. Buat apa hormat padanya? Sana, buatkan teh. Baik. Janu, kalau kurang ajar lagi, mending balik dan latihan. Kak, mulai sekarang aku nurut. Cukup kan? Tuan Lukis abaikan dia. Silakan duduk. Tuan Lukis, silakan duduk. Janu? Janu? Nggak apa-apa kan? Tuan Janu ini kenapa? Kau berantem sama kursi? Lukis, kamu ini kerjain aku ya? Apa maksud Tuan Janu? Kenapa aku nggak ngerti? Kamu nggak ngerti. Lalu ada apa dengan kursi ini? Kursi? Kursi ini kenapa? Aku ngerti. Tuan Janu nggak menyambutku. Kalau begitu, aku pamit dulu. Tunggu Tuan Lukis. Janu masih muda dan nggak nurut. Mohon Tuan Lukis memaafkannya. Kak, Udah umur segini, masih saja kekanak-kanakan. Itu salah sendiri. Tuan Lukis, kita langsung ke intinya. Kamu bilang mau tukar barang. Mau tukar apa? Bukan apa-apa, cuma beberapa bahan obat. Kukira apa? Toko batin punya banyak bahan obat. Tuan Lukis katakan saja. Tulang naga batu biru, racun kodok air giok. Masing-masing 1 kilo. Sialan, cowok sialan. Masih bilang bukan naikin harga. Jenis yang kamu mau, semuanya bahan berharga yang langka. Totalnya bisa 40 miliar. Kamu mau tukar dengan vas harga 10 miliar. Nilainya nggak sepadan ya? Gini aja, di jalan antik ini ada banyak barang antik. Aku pilihin buat Nona Wania. Nona Wania suruh orang buat beli, buat ganti selisih harganya. Lukis, kamu ini sudah gila ya? Kamu itu cuman andalin hoki dapatin ini. Kamu merasa jadi ahli barang antik. Cawan hijau dari stan nomor 18, cincin giok dari stan nomor 3, stan nomor 9, ada lukisan kuno dengan pita biru. Dan dari stan nomor 12, ada wadah berkaki 3. Semua ini barang antik yang dijual di stan. Dihitung harganya nggak mahal. Nona Wania, suruh orang beli semua itu. Lukis, kamu kira lagi pesan makanan? Ada Tuan Malik si dewa barang antik di sini. Kamu beneran bisa bikin yang palsu jadi asli?
asli atau palsu, kalau dibeli akan ketahuan kan? Kalian, kenapa masih pada berdiri? Paman Wali, bantu Tuan Lukis beli beberapa barang itu. Beli barang? Kak, kamu beneran percaya? Oke, baiklah. Aku beli sendiri. Bisa kan? Paman Wali, ikut aku. Aduh, Tuan, Anda kenapa? Kamu nggak apa-apa kan? cowok sialan. Tunggu saja kamu. Tuan. Duduk, minum teh. Lukis ini kenapa beda dari kabar yang beredar? Aku kembali. Gimana? Sudah dapat semua barang yang dibilang Tuan Lukis? Udah dapat. Ini barangnya. Lihat. Kak, aku rasa bocah ini mau pakai barang palsu buat menipu obat kita. Tuan Malik, cepat lihat. Lihat dengan teliti. Tuan Janu tenang saja. Aku akan periksa dengan teliti. Cowok sialan. Nanti ku buat kamu gak bisa kabur. Bocah kurang ajar ini belum juga dewasa. Udah nggak sopan begini. Kamu kira aku nggak bisa marah? Tunggu sebentar. Kak, kamu lihat kan? Bocah kurang ajar ini takut. Lukis, sudah mau mati baru takut. Dengar ya, udah terlambat. Tuan Lukis, apa maksudmu? Nggak ada maksud lain. Aku cuma mau bertaruh sama Tuan Janu. Bertaruh? Boleh. Ku lihat trik apa yang kamu mainkan. Katakan, mau taruhan apa? Gampang. Kalau barang antik ini ada yang palsu, vas bunga ini akan kukasih ke kalian. Tapi kalau semuanya asli, maka Tuan Janu harus menampar dirimu sendiri beberapa kali dan memanggilku kakak kandung. Apa katamu? Kenapa? Tuan Janu nggak berani? Nggak berani. Buat apa aku takut? Oke, tapi aku nggak butuh vas pameran kayak kamu. Kalau kamu kalah, kamu juga tampar pipi kamu sendiri. Lalu tiap ketemu aku, panggil kakak. Kak, Sepakat. Konyol. Kak, jangan ikut campur. Ini urusanku sendiri. Tuan Malik, cepat lihat. Gimana? Asli nggak? Lukisan hujan barat akhir dinasti Mino ini barang asli. Barang asli? Malik, kamu yakin? Di depan Nona dan Tuan Janu, mana berani aku berbohong? Selanjutnya, aku nggak percaya. Cincin giok dari dinasti Sony juga asli. Wadah perunggu dengan 3 kaki dan 2 telinga juga asli. Apa? Item terakhir. Kenapa kamu lihat aku? Ini asli nggak? Tuan Janu, ini adalah cawan hijau dinasti Tuno. Ini barang asli. Apa? Tuan Janu, mulai pertunjukanmu. Kenapa? Mau ingkar janji? Baiklah. Aku sudah tahu. Kakak, jangan hentikan aku. Pria menepati janjinya. Aku akan lakukan. Janu, ingat baik-baik. Margamu Tanto. Nona Wania ini maksudnya apa? Kalian punya harga diri. Aku ketua klan Cahyo. Haruskah menerima semua hinaan dari Tuan Janu ini? Tuan Cahyo salah paham. Janu nggak tahu sopan santun. Aku minta maaf atas namanya. Sebagai permintaan maaf, kami hanya ambil guci hijau. Obat yang Tuan Cahyo butuhkan dan barang antik ini bisa kamu bawa semua. Biarkan masalah ini selesai. Bagaimana? Klan Tanto ini benar-benar kaya raya. Kalau begitu, aku akan mengalah saja. Aku hanya butuh obat dan wadah kecil ini. Untuk tamparan Tuan Janu, aku bebaskan. Tapi, kamu harus panggil aku kakak. Kamu... Panggil aja, aku nggak takut. Kakak! Udah kan?
Memang jagoan sejati, menepati janji. Aku salut. Jelas, aku ini... Aku memang selalu begini. Bagus. Cowok sialan. Jangan besar kepala. Kali ini aku kalah. Lain kali, aku pasti menang. Tenang saja, adik. Kakak siap kapanpun. Tuan Lukis, klan Tonto nggak pernah ambil keuntungan orang. Ini 20 miliar. Pinnya 6 angka terakhir kartu. Anggap aja aku beli barang antik ini. Soal bahan obat, dalam 3 hari, aku akan kirim orang antar ke kamu. Kebetulan, aku malah suka manfaatin orang. Tuan Lukis, wadahmu. Nona Wania, aku izin pamit dulu. Adik, kakak pergi dulu. Cowok ini makin sombong saja. Bikin emosi. Kamu kerja nggak pakai otak. Sekarang kamu malah punya kakak yang pecundang. Udah puas? Kak, kalau kamu nggak bilang aku beneran lupa, cowok sialan ini aku pernah temui beberapa kali. Setiap ketemu aku, dia nggak berani angkat kepala. Kok sekarang kayak beda orang? Oh ya, tadi apa yang terjadi? Kok kakimu tiba-tiba luka? Aku cuma nggak suka. Dia itu seenaknya naikkan harga. Aku punya tendang kursi mau mengerjainya. Tapi siapa sangka kursinya kayak diisi timah. Pas aku tendang, kayak nendang plat besi. Kakiku hampir patah. Kursinya kayak diisi timah. Tuan jangan bercanda. Ini cuma kursi jati paling biasa di tempat kita. Kamu ini master bela diri tingkat peleburan. Kenapa menendang kursi ini kayak nendang plat besi? Ini... Kak, gimana? Kamu nggak bisa dorong? Kak, kamu nggak apa-apa? Ini Energi spiritual. Ini energi spiritual. energi spiritual. Energi spiritual. Bunga krisan rasanya pahit. Mengatasi pusing, bengkak, dan nyeri. Mata seolah copot. Air mata keluar. Kulit... Kak Lukis? Kak Lukis, permen Tanghulu ini untuk Sasa ya. Kamu udah hafalin pelajaran? Udah. Ini buat kamu. Makasih, Kak. Lukis, kan udah sepakat. Anak ini cuma boleh makan tanghulu seminggu sekali. Ini baru berapa lama kau udah beli lagi? Ibu, ini bisa lancarkan pencernaan, encerkan darah beku, obati cacingan. Jadi cocok buat anak kecil kayak aku. Dasar anak ini, beraninya ngajarin aku. Cepat hafal dulu, nanti baru makan. Oke. Oh iya, Bi. Ini, uangmu kubalikin. Balikin? Ini baru sebentar saja. Balikin uang? Ini baru sebentar saja. Lagian kita kan keluarga. Uang ini nggak usah dibalikin. Aduh, ambil sajalah. Selama ini aku sudah sering pinjam uangmu dan sering dapat bantuanmu. Ambil uang ini buat beliin Sasa makanan enak, terus beli baju buatmu, beli kosmetik, biar bisa dandan cantik. Bibi ini sudah tua, ngapain dandan lagi? Bisa saja tua apanya. Wajah dan bentuk badanmu ini ngaku 18 tahun, pasti nggak ada yang ragu. Dasar anak nakal, bicara apa sih? Apa ini? Kamu minta dari Sally? Gak boleh, keluarga kita lagi susah banget, aku gak bisa terima ini. Aduh, uang ini aku dapat sendiri. Bilinda, percayalah padaku. Gak lama lagi, keluarga kita bakal kaya dan bisa berjaya seperti dulu lagi. Lukis, kamu jangan buat hal bodoh. Kalau ada masalah, kasih tahu aku ya. Kalau kamu gak berani bilang Sally, biar Bibi bantu kasih tahu. Bilinda, bagimu aku ini gak berguna banget ya? Bukan itu maksudku. Aku bercanda kok. Oh iya, Bilinda, aku ada urusan beberapa waktu ini, jadi nggak bisa sering kesini. Toko ini aku titip ke kamu ya. Kalau kamu terlalu capek, pekerjakan pelayan toko. Capek apanya? Kamu juga tahu kan, toko kita ini sekarang jarang ada pembeli. Kalau ada urusan, kamu urus saja dulu. Jangan khawatir soal toko ini. Baiklah.
Belinda, ambil pedang kayu ini. Kalau ada yang bikin masalah lagi, kamu pukul aja pakai pedang kayu ini. Ini kan pedang kayu biasa dari jalan antik. Apa gunanya ini? Yang ini beda. Ini Sally minta dari biksu tua. Di dalamnya ada hukum petir dengan mantra. Bisa dipakai 3 kali. Harus bijaksana pakainya. Oh, dari Sally. Pasti barang bagus. Tenang aja, aku pasti bijaksana. Ternyata aku ketua klan Cahyo ini dibanding istriku sendiri nggak ada apa-apanya. Gak usah tegang begitu, Belinda. Cuma buat jaga-jaga. Aku yakin setelah malam ini, kemungkinan nggak akan ada yang ganggu lagi. Nia, Kak Lucky sudah pulang. Nia, kakakmu kenapa? Kelihatannya marah banget. Apa dia diganggu sama Tuan Fahri itu? Bukan Tuan Fahar. Lalu siapa? Siapa lagi coba? Tentu saja si bajingan Balin itu. Si Balin itu lagi. Oh. Sayang, kamu kenapa? Marah banget. Aku kasih kamu 2 jam. Setelah 2 jam, datang ke kamarku. Sayang, kamu belum bilang mau ngapain ke kamarmu. Bukannya kamu mau kultivasi ganda denganku? Sayang, soal ini sebenarnya... Lukis, jangan sampai aku meremehkanmu. Bukan kamu. Kak Lukis, kakak lakuin ini demi kamu dan juga keluarga kita. Mending kamu beranikan diri. Sebenarnya soal itu aku ini berani banget. Cuma saja kali ini waktunya nggak pas. Hal begini, kakakku sudah seinisiatif ini, kamu sebagai cowok ngapain mikirin waktu? Sudahlah. Kasih tahu kamu nggak bakal ngerti. Kak Lukis. Oh iya, Nia. Kamu punya data Balin nggak? Data Balin? Kayak foto atau data pribadinya. Si Balin ini tokoh penting di kota Jaya. Gelarnya banyak banget. Datanya di internet, cari saja pasti ada. Memang teknologi mengubah hidup. Oke, aku ngerti. Kak Lukis, kamu mau datanya buat apa? Bantu kakakmu balas dendam. Kak Lukis, jangan lakukan hal bodoh. Halo Kak. Halo, Nia. Kak, kamu kan di rumah. Kenapa telepon aku? Ada sesuatu yang mau kutanya. Sekarang aku ke kabarmu. Jangan. Ada apa, Kak? Aku cuma mau tanya. Menurutmu Lukis suka wanita pakai piyama kayak gimana? Aku cuma mau tanya. Menurutmu Lukis suka wanita pakai piyama kayak gimana? Kak, aku mana tahu hal begitu. Kamu ini... Nia, jangan salah paham. Bukan itu maksudku.
Sudahlah, aku terus terang saja. Aku nggak punya piyama yang disukai pria. Kamu boleh pinjami aku satu nggak? Kak, kamu sama Kak Lukis nanti... Aduh, pokoknya hal kayak gini, kamu mana boleh pakai piyama aku. Lagian aku nggak ada piyama kayak gitu. Kamu benar juga. Begini saja deh, sekarang kamu keluar, beliin aku beberapa set. Oh, aku yang beli. Baiklah. Kamu mau model kayak apa? Beli semua model. Formasi petir, buka formasi trigal. Muncul. Kayaknya kultivasi energi tingkat 3 ini untuk menguasai ilmu petir kayak terlalu dipaksakan. Meski ini versi sederhana, aku hampir terkuras habis. Si Balin ya. Meski kita belum pernah bertemu, tapi hadiah pertemuan ini aku berikan padamu dulu. Kamu nikmati ya? Pergilah. Waktunya sudah tiba. Istriku ini kenapa nggak lebih sabar dariku? Tapi sekarang bukan saat yang pas buat kultivasi ganda. Kalau sampai gagal sekarang, nggak bisa. Aku sebagai cowok yang sudah lama hidup, kalau sampai nggak bisa tahan diri, bakal jadi bahan tertawaan. Sial. Mending jadi bahan tertawaan. Gas! Oh? Sayang? Sayang, kamu mabuk ya? Tuan Muda! Benda apa ini? Sial. Cepat, tahan dia. Ayah, Kak, cepat ke sini. Balin! Balin! Ada apa ini? Ayah, pedang ini mau bunuh aku. Benda apa itu? Cepat, tahan dia. Cepat! Kenapa kalian diam saja? Yang bisa kalahkan pedang itu, ku beri 200 miliar. Serang cepat! Balin! Pedang ini asalnya dari mana? Kenapa datang mau membunuh kamu? Aku juga nggak tahu. Ini mungkin ilmu dewa. Ayah, apa katamu? Ilmu dewa Gunung Kulun. Ilmu dewa. Dia sudah tidur. Sialan. Semua hampir sia-sia. Memang, wanita cuma mengganggu kecepatan kultivasiku. Malam yang indah ini, saatnya berkultivasi.
Sialan, Gunung Kulon apaan? Gak! Ambilkan pedangku! Oke. Mau bunuh aku? Lihat apa kamu punya kemampuan itu. Ha! Balin. Nak. Anakku, Balin. Balin, bangun. Nak, bangun. Ambulan. Tolong, ambulan. Nak, anakku. Kakak bangun! Kakak bangun! Ternyata gadis kecil ini. Kakak, cepat bangun. Kakak suruh kamu turun sarapan. Kakak? Kakak yang mana? Tentu saja Kak Sally. Apa kamu punya istri lain? Kapan Kak Sally bangun? Aku nggak tahu. Setelah kultivasi semalaman, aku tidur karena lelah. Lalu aku hilang kesadaran. Istriku, jangan-jangan saat aku tidur. Kakak, ayo. Ibu, Kak Lukis sudah bangun. Bagus, pintar. Ayo makan. Lukis, ayo makan. Halo Tuan, aku kepala pelayan baru. Namaku Budi. Panggil saja aku Budi. Oh, si Raffi kemana? Raffi sudah kupecat. Dipecat? Baguslah kalau dipecat. Kamu dengar ya, tua bangka itu... Belinda, aku selesai makan. Aku ke perusahaan dulu. Berangkatlah. Soal pekerjaan jangan terlalu capek ya. Dadah Kak Sally. Dadah, Sasa. Kamu ada urusan? Nggak ada urusan sih. Ada apa ini? Semalam baru tidur seranjang, kok sekarang kayak orang asing? Istri di dunia ini memang begini ya? Lukis, apa kamu bikin Sally marah lagi? Mana ada, kita baik-baik saja. Aku nggak percaya. Kalau nggak bikin Sally marah, dia nggak akan begitu. Belinda, kamu salah paham. Kamu tanya Nia saja. Aku nggak tahu apapun. Gadis nakal. Semalam bukannya kamu bilang, aku harus berani. Aku sudah kenyang. Kalian lanjut makan, aku latihan dulu. Dadah. Reaksi anak ini, kok kebalikan kakaknya? Lukis, katanya Sally kenalin beberapa gadis ke kamu, biar mereka hamil anakmu. Itu beneran. Apa urusan semalam itu soal masalah ini? Memang ada kejadian itu, tapi... Lukis, Belinda harus nasihatin kamu. Sally lakuin ini demi klan Cahyo dan semuanya. Kamu sebagai kepala keluarga, kamu nggak boleh gituin Sally, ngerti nggak? Tenang saja, Bi. Aku langsung tolak mereka di tempat. Aku nggak mata keranjang kok. Bagus kalau begitu. Benar Bu, kakak bukan orang kayak gitu. Dasar anak nakal, kami ngobrol, kamu malah nguping. Kak Lukis, Belinda, kalian cepat lihat. Kenapa? Kok panik gitu? Berita utama hari ini, klan Salim dibantai orang misterius. Balin terluka parah, nasibnya nggak jelas. Siapa? Siapa yang bocorkan info ini? Ayah, kejadian ini aneh banget. Aku rasa kemungkinan ada orang sengaja sebelum kompetisi menargetkan klan Salim. Cari. Kamu harus cari pelakunya. Baik. Bunuh! Balin. Bunuh! Balin. Bunuh! Balin. Aku ayahmu. Ini aku. Ayah, beritahu aku, cepat beritahu aku. Siapa sebenarnya dia? Balin, ayah sedang selidiki hal ini. Sekarang, yang paling utama itu, sembuhkan semua lukamu. Pedang.
Mana pedangnya? Pedang itu di mana? Ambil pedangnya. Balin, ayah sudah selidiki. Ini cuma sebuah pedang kayu biasa. Model ini paling banyak dijual di jalan antik. Jalan antik. Apa Klan Tanto? Klan Tanto. Gak mungkin. Meski sebagian besar jalan antik itu properti mereka, tapi Klan Tanto gak punya masalah sama Klan Salim. Lalu Tuan Fahar, sikapnya ke kita juga... Ayah, dengarkan aku. Sekarang Klan Salim sedang naik daun. Aku juga sudah capai tingkat inti awal. Mungkin Fahar si rubah licik itu sudah anggap kita sebagai ancaman besar. Lalu, selain Fahar, siapa lagi yang bisa capai ilmu Gunung Kulun? Kakek, gimana? Kakek kursi ini beneran punya energi spiritual? Nggak terdeteksi. Kalau hal itu sesuai fakta, maka energi spiritualnya pasti udah hilang. Beneran? Sudah pasti benar. Kalau nggak percaya aku, kamu nggak percaya kakakku. Hal itu beneran terjadi. Kursinya beratnya ribuan kati. Aku berusaha keras juga nggak bisa pindahkan. Malah kursi ini keluarkan energi kayak energi spiritual dan mendorongku. Ini mengingatkanku pada kitab rahasia Kulun. Kitab yang kakek buyut membawa dari Gunung Kulun. Maksudmu harta warisan Klan Tanto? Betul. Di sana tertulis beberapa ilmu Dewa Kulun. Ada satu jurus namanya ilmu penakluk petir. Efeknya memang sangat mirip sama cerita kalian. Ilmu dewa? Lukis itu bahkan nggak punya bakat bela diri. Mana mungkin bisa ilmu dewa? Kakek, menurutmu apa si lukis itu sembunyikan kekuatannya? Menurut deskripsi di kitab rahasia Kulun, ilmu dewa ini hanya bisa digunakan oleh master tahap dasar. Dari level master ke tahap dasar, setidaknya butuh 200 tahun. Tapi anak Klan Cahyo itu sekarang baru 30 tahun. Soal sembunyikan kekuatan, itu nggak masuk akal. Lalu kursi ini gimana jelasinnya? Kenapa si lukis itu bisa lakukan hal yang mirip ilmu dewa? Soal kejadian Balin, kalian sudah dengar kan? Tentu aja udah. Ini kan berita besar hari ini. Balin dari Klan Salim, belakangan ini sombongnya kebangetan. Kali ini akhirnya dia rugi. Beneran bikin orang puas. Kakek, kamu tiba-tiba bahas ini? Apa sudah punya dugaan? Kemarin Balin datang menemuiku. Kebetulan jumpa menantu Klan Cahyo. Dia tanpa ragu bersikap seenaknya. Mereka bahkan bertarung. Akibatnya, Balin saat pulang ke rumah diserang oleh pedang terbang. Wah, aku tahu. Jadi Shelly itu ahli tahap dasar. Jurus lukis pasti dia yang ngajarin. Sebelum kamu bicara, bisa nggak pikirkan dulu? Jano, jangan asal tebak. Dengar ucapan kakek. Tapi yang kamu bilang, sebenarnya nggak sepenuhnya salah. Di hari yang sama, ada 2 insiden ilmu dewa. Dan terkait dengan Klan Cahyo. Kalau begitu ini bukan kebetulan biasa. Kakek, maksud kakek, Klan Cahyo didukung seorang ahli? Tapi dengan kondisi mereka yang sekarang, mana bisa mereka kenal orang sekuat itu? Betul. Gimana kalau orang itu memang orang Klan Cahyo? Orang Klan Cahyo? Bukankah keturunan Klan Cahyo cuma sisa lukis seorang? Bukan aku, beneran bukan aku. Kak Lukis, aku tahu itu bukan kamu. Aku cuma mau kasih tahu berita ini. Ini beneran kabar bagus. Nia, itu beneran. Siapa yang berani mau bunuh Balin? Ini berita asli dan itu bukan orang, tapi sebuah pedang. Sebuah pedang? Dan pedang itu pedang kayu persik seukuran telapak tangan.
Katanya pedang kayu itu tak dikendalikan siapapun. Terbang di udara dengan cahaya keemasan terus-menerus mengejar Balin. 12 master dari klan Salim coba menghentikannya, tapi nggak ada yang bisa. Pedang kayu itu dengan sangat cepat menyelesaikan semuanya. Serangan terakhir hampir saja merenggut nyawa si Balin. Ini gaib banget. Lukis, kamu kemarin... Itu, aku udah selesai makan. Dan agak ngantuk. Aku mau balik buat tidur lagi. Belinda, kalian lanjut makan ya. Sebentar. Hei, balik sini. Aku belum selesai bicara. Kalau sampai mereka tahu kalau ini perbuatanku, bakal susah jelasinnya. Identitasku bisa terbongkar. Kultivasiku masih rendah. Gak cocok bertindak mencolok. Sebaiknya tingkatkan kultivasi dulu. Setidaknya sampai tahap dasar. Meskipun ilmu percepatan ini terkenal dengan kecepatan kultivasinya, tapi setelah mencapai tahap energi level 4, kecepatannya jelas menurun. Kelihatannya, masih harus pakai pil energi untuk meningkatkan kecepatan. Semoga Nona Wania ini bisa cepat kirim ramuan kepadaku. Siapa ya? Aku. Istriku ini jangan-jangan belum menyerah. Tiap hari begini cowok mana yang bisa tahan? Ini bisa merusak hati teguhku. Sayang, sudah malam. Kamu belum istirahat? Ikut aku ke bawah. Ada yang ingin kubicarakan. Mau bicara? Duduklah. Aduh, kita berdua kan sudah lama menikah. Mau bicara langsung saja. Kamu membuatku jadi agak takut. Kamu pasti tahu. Kurang dari sebulan lagi ada kompetisi bela diri tiap 5 tahunan kan? Tahu? Lukis, kita sudah menikah 5 tahun. Memang bisa disebut pasangan lama. Tapi kita sama-sama tahu. Kita cuma sedikit lebih baik dari orang asing saja. Tapi hari ini, aku akan bicara terus terang. Katakan. Aku ingin kamu ikut kompetisi bela diri. Terus? Kamu tidak terkejut? Wah, kamu ingin aku ikut kompetisi bela diri? Tapi kamu juga tahu, aku ini cuma pecundang. Apa kamu... Sudahlah, aku akan jujur saja. Aku mau serahkan kekuatan bela diriku pada kamu. Serahkan kultivasimu padaku? Iya, tingkat peleburan menengah meski nggak terlalu tinggi. Tapi saat ini, di antara semua generasi muda dan para anggota klan, bisa masuk 5 besar. Selama sebulan ini, kamu rajin berlatih silat klan Cahyo, dan masuk 10 besar. Klan Cahyo akan tetap jadi 4 klan bela diri. Lalu, gimana kalau aku nggak berhasil? Apa itu nggak akan buang pengorbananmu? Kalau begitu, kamu yang maju bukankah lebih baik? Kamu satu-satunya keturunan klan Cahyo. Kalau kamu maju, baru bisa diterima. Akhirnya, walau nggak masuk 10 besar, masih ada kesempatan bangkit lagi. Tapi kalau aku, orang luar ini yang maju, apapun hasilnya nanti, dalam setahun, klan Cahyo pasti akan hancur total. Kamu paham? Paham? Oke, aku setuju. Jangan buru-buru. Apa katamu? Kamu setuju? Iya. Apa ada masalah? Kamu setuju begitu saja? Kamu yakin? Sekarang, klan Cahyo sedang diambang kehancuran. Kamu orang luar saja berani berbuat sejauh ini. Kalau aku, ketua klan Cahyo, masih bersembunyi. Apa aku masih pria? Aku punya saran kecil. Yaitu, aku berlatih dulu, nanti di hari kompetisi bela diri, baru kamu serahkan kultivasimu. Bagaimana? Aku juga berpikir begitu. Bagus. Tampaknya kita punya ide yang sama. Enggak. Enggak sepenuhnya sama. Enggak sepenuhnya sama. Apa maksudmu?
Alasan aku ingin menyerahkan kultivasiku sebulan lagi padamu adalah aku ingin di bulan ini hamil anakmu. Ah! Ah! Setelah serahkan kekuatan, aku perlu pulihkan energi. Dalam 3 tahun, nggak boleh bercinta. Tapi bisa istirahat tenang. Jadi, Enggak bisa. kenapa nggak bisa? Tentu saja demi momen kultivasi ganda agar langsung sampai tahap dasar. Lukis, aku sudah kasih kesempatan. Kamu yang pilih aku. Soal ini aku pikirnya begini. Lihat, waktu sebulan ini aku harus latihan bela diri, tapi masalah yang itu sangat menguras energi pria. Kalau ini terlalu sering, badanku juga nggak kuat. Kalau nanti latihanku jelek dan nggak dapat apa-apa, kita bisa rugi besar. Aku jamin, setelah aku latihan sebelum kompetisi, aku sisihkan 3 hari. Kita bersenang-senang selama 3 hari. Ini, kamu pasti puas kan? Lukis, kamu gila ya? Apa maksudmu aku puas? Kelihatan kayak aku mau... Sudah, malas bicara sama kamu. Kita sudah sepakat ya. Wah. Gimana nih ya? Pukulanku lumayan kan? Hebat banget, Kak Lukis. Kamu praktekin sekali, pukulanmu sudah sangat bagus. Kamu pasti dulu sering latihan diam-diam. Ini disebut bagus. Aku padahal sudah pura-pura bodoh. Tuan Lukis, ada tamu datang. Siapa? Nona Klantanto, Wania, katanya mau antar obat buatmu. Wania? Kapan kamu bisa kenal dengan Nona Wania? Dia bahkan datang mengantar obat. Obat apa? Iya juga. Kenapa Nona Wania ini sampai datang sendiri antar obat? Aku mana tahu. Aku itu tanya kamu, Kak Lukis. Aku paham. Sepertinya masalahnya ada di kursi itu. Mungkin juga terkait pedang kayu. Makanya Wania mau coba mengujiku. Tapi mereka nggak mungkin tahu kalau aku dewa dari dunia atas. Mending biarkan saja mereka terus menduga. Kak Lukis, mikirin apa sih? Nggak ada. Pak Budi, kamu bilang ke Nona Wania, aku lagi sakit nggak bisa bangun. Bantu aku ambil obatnya dan ucapkan terima kasih. Baik. Dia diusir begitu saja. Hah? Dia itu Nona Wania, Nona Klantanto. Bahkan kakak pun sangat menghormatinya. Aku jelas tahu dia siapa. Kenapa kamu mengabaikannya? Dia musuhku untuk 1 bulan ke depan. Musuh? Tenang saja Nia. Nanti aku pakai jurus yang kamu ajarkan untuk mengalahkannya. Gawat. Kak Lukis, kayaknya tadi aku nggak memujimu. Sudah, ayo berlatih. Akhirnya sempurna. Selanjutnya, kultivasi ganda sama istriku mencapai tahap dasar. Lukis, Pas banget datangnya. Istriku pas banget, ayo masuk. kamu masih ingat 3 hari lagi hari apa itu? Ingat, 3 hari lagi adalah kompetisi. Ini aku demi klan Cahyo merebut kembali kehormatan. Bagus kalau ingat. Ayo naik ranjang. Oke. Kamu ngapain? Bukankah kamu yang nyuruh naik ranjang? Naik ke ranjang. Kamu ngapain buka baju? Kalau nggak buka baju, gimana naik ranjang? Aku menyuruhmu naik ranjang itu untuk memberimu jurus. Beri jurus? Beri jurus? Kamu kira apa? Aku kira. Aduh. Lukis, sebelumnya kamu sendiri yang janji. Sekarang kamu gimana pun caranya, kamu harus mau. Tentu saja mau. Pasti maulah. Tapi sayang, gimana kalau aku bilang aku punya ilmu kultivasi ganda yang bisa capai tujuan pindah energi dan hasilnya lebih bagus?
Kamu mau coba nggak? Maksudmu, kamu juga punya ilmu dan hasilnya lebih bagus. Betul. Baiklah, katakan, kamu punya apa? Kania! Sasa, kamu cantik banget hari ini. Kata ibu, hari ini kita harus wakili klan Cahyo. Makanya harus tampil cantik. Di kompetisi ini kakakku nggak bisa ikut. Malah Balin si brengsek itu sudah pulih total. Makanya aku harus lebih giat, biar kakak nggak malu. Ngomongin Sally, aku juga mau tanya. Dia dan Lukis 3 hari ini pindahkan energi. Sekarang masih belum keluar. Menurutmu, apa ada masalah? Nggak akan, kakak selalu teliti. Dia pasti ada rencana. Mungkin ilmu ini terlalu rumit. Semoga semua lancar. Atau... Itu apa? Itu adalah kamar Kak Lukis. Lihat, Phoenix! Phoenix! Wah, Phoenix yang cantik! Lukis, ini ada apa sebenarnya? Sayang, ini yang kubilang padamu ilmu kultivasi ganda. Kultivasi ganda. Gimana kamu melakukannya? Sayang, pakaianmu. Tingkat inti bisa gerakin benda jauh. Kamu pasti tahu kan? Tingkat inti? Hmm? Maksudmu, kamu punya kultivasi tingkat inti? Bukan cuma aku, kamu juga. Bajuku ada di sana. Bisakah kamu bantu aku ambil? Aku nggak lagi mimpi kan? Ini nyata, Lukis. Cepat bilang padaku, ini nyata kan? Tentu saja nyata. Sekarang klan Cahyo bukan cuma punya kamu. Tapi juga ada aku. Wah, lihat. Sekarang sudah siap. Tapi klan Cahyo belum datang juga. Kurasa mereka nggak bakal datang. Kak, orang itu apa beneran gak datang? Nadim, gimana menurutmu? Gini juga bagus. Lagi pula hari ini klan Cahyo pasti bakal dikeluarkan dari 4 klan bela diri. Mereka kalau nggak datang, kita juga bisa hemat banyak omongan. Kita hari ini lewat kompetisi menentukan lagi 4 klan bela diri juga bagus. Kayaknya ini yang diinginkan semua orang. Fahar, gimana kalau kamu umumkan? Kompetisi dimulai. Semuanya, hari sudah siap. Aku umumkan kompetisi bela diri 5 tahunan resmi dimulai. Tunggu! Ketua klan Cahyo Lukis bersama seluruh klan Cahyo ucapkan salam pada sesama rekan. Anak klan Cahyo ini kenapa kayak berubah jadi orang lain dan sudah bisa kultivasi. Tapi ini aneh, dia kayaknya nggak kultivasi. Ternyata begitu. Akhirnya dia tetap nggak bisa mengambil keputusan. Sayang sekali. Si bocah ini akhirnya datang juga. Hormat saya pada ketua klan Cahyo dan semua. Silakan duduk.
Kamu? Hah? Kukira kamu nggak berani datang. Adik, kamu panggil aku apa? Kakak, Sayang, ketua klan Lawis si Nadim ini kamu kenal nggak? Kenapa aku nggak familiar? Nadim 10 tahun lalu sakit parah. Setelah itu, klan Lawis jadi sangat tertutup dan jarang muncul. Kenapa? Kenapa kamu menanyakan ini? Nggak apa-apa, cuma penasaran aja. Menarik juga. Kayaknya hari ini nggak akan terlalu membosankan. Karena semua klan sudah berkumpul, maka aku nyatakan kompetisi bela diri sekarang dimulai. Klan Cahyo melawan klan Salim. Bagus. Bagus. gawat. Klan Cahyo beneran sial banget. Di babak pertama ketemu Balin si bajingan itu. Balin dari klan Salim. Maju! Ketua klan Cahyo, klan kalian mau kirim siapa untuk bertanding? Istrimu yang bodoh itu atau adik iparmu yang manis? Mending mereka berdua maju bareng aja. Biar aku rasakan juga sensasi mereka berdua. Balin ini beneran menjijikan. Mereka mancing emosi. Kita jangan sampai terpancing. Ini baru babak pertama. Demi keamanan, kita simpan tenaga untuk babak selanjutnya. Kita nggak boleh menyerah di awal. Sayang, mulai sekarang biarkan aku yang maju untuk... Tapi pengalaman bertarungmu kurang. Mending aku saja. Betul, Lukis. Kamu baru di tingkat inti. Ini... Aduh, tenang saja. Menurutku si Balin itu baru sembuh dari luka dan cuma pura-pura kuat. Aku pasti bisa imbangin dia. Kenapa dia? Apa Sally sudah beri ilmu padanya? Tapi kenapa aku sama sekali nggak bisa merasakan kultivasi dalam tubuhnya? Kayaknya Sally beneran serahin kultivasinya ke kamu. Tapi kamu tetap aja pecundang. Demi pecundang kayak kamu, dia sia-siakan bakat dalam dirinya. Ini beneran sangat bodoh. Kamu ini udah sembuh tapi masih nggak kapok. Kamu cari mati! Kalian lebih baik buktikan kemampuan. Kompetisi ini untuk tahu kemampuan, jadi cukup sampai batasnya. Kalau gak sanggup, boleh menyerah. Jangan bahayakan nyawa. Yang melanggar akan didiskualifikasi dari kompetisi. Mengerti? Mengerti? Mengerti. Semangat, Lukis. Semangat Kak Lukis, semangat kakak. Kompetisi sekarang dimulai. Sally, aku kasih kamu kesempatan terakhir. Kamu jadi wanitaku. Hari ini aku bisa lepasin pecundang ini. Hare, kakak menang, kakak hebat. Anakku, Balin. Bukankah katanya seimbang? Kak Lukis hebat banget. Sepertinya Balin lukanya belum sembuh. Ini nggak mungkin. Balin itu seorang master tingkat inti. Kenapa bisa Lukis kalahin dengan satu pukulan? Cepat banget. Bahkan aku gak bisa lihat jelas. Kenapa bisa? Apa dugaanku itu benar? Leluhur klan Cahyo dari 200 tahun lalu sudah kembali. Kakak keren! Keren banget. Kak, kamu lihat kan? Bayangan kakakku saja nggak kelihatan. Balin bahkan langsung kalah. Aneh, pukulan ini lebih dari tingkat peleburan menengah.
Kak Lukis menang. 1 pukulan dia kalahkan Balin. Baguslah, klan Cahyo terselamatkan. Gimana istriku? Udah puas? Lukis, kamu cari mati. Huh, berhenti. Minggir. Aku mau balas dendam anakku, Gavin. Putra kamu cuma pingsan. Lukis nggak melanggar aturan, tapi kamu malah teriak balas dendam dan mau menyerangnya. Apa kamu nggak menghormati aku? Pukulan Lukis itu jelas-jelas curang. Iya, betul. Pecundang ini pasti curang. Kalau enggak, bagaimana dia yang lemah? Mana bisa kalahkan anakku yang tingkat inti awal, Gavin? Situasi barusan, semua orang lihat sendiri. Jelas-jelas putra kamu meremehkan lawan. Ini bukanlah kecurangan. Tuan Fahar, makasih atas keadilanmu. Tapi aku ini selalu jujur dan sportif, jadi nggak bisa terima fitnahan. Karena klan Salim anggap aku barusan berhasil curang. Dan mau tanding sama aku, maka aku akan kasih kesempatan. Sombong banget. Fahar, kamu dengarkan? Dia cari mati sendiri. Kamu jangan halangi. Kalau halangi lagi, jangan marah kalau aku berubah sikap. Lukis, meski kamu sudah tingkat inti awal, tapi pengalamanmu nggak sebanding dengan orang tua itu. Kamu ini gegabah. Kamu tenang aja, aku yakin. Kenapa kamu yakin? Dengarkan aku, kamu... Lukis, kamu yakin mau lanjut bertarung dengan mereka? Yakin. Duel sekarang dimulai. Terima ini. Ya. Bocah, ayahmu udah pingsan. Kali ini nggak akan bilang aku ini curang, kan? Ini, kamu bukan tingkat peleburan tengah. Jelas bukan. Kamu sebenarnya di level apa? Kak Lukis sekarang di tingkat inti awal. Kenapa Lukis bisa di tingkat inti awal? Dia dulu bukannya cuma pecundang. Iya. Lukis, kamu beneran di tingkat inti awal. Gimana ya? Kira-kira gitu? Ini bikin aku semakin bingung. Meski Bu Sally memberimu ilmu dengan ilmu warisan, paling juga cuma di peleburan tengah aja. Kenapa kamu bisa punya tingkat inti awal? Tuan Fahar, Oh, kami berdua pakai suatu ilmu energi ganda warisan klan Cahyo. Jadi, gak cuma Lukis punya tingkat inti, aku juga mencapai tingkat inti awal. Ilmu apa yang sehebat itu? Menakjubkan. Klan Cahyo bakal bangkit. Klan Cahyo punya ilmu sehebat itu. Ini warisan rahasia klan Cahyo. Dulu, aku pun gak tahu. Jadi, Cukup. Aku udah muak mendengarnya. Saudara, akhirnya kamu nggak tahan lagi. Saudara. Kenapa Lukis memanggil Nadim seperti itu? Fahar, ini alasannya. Kultivator? Kamu ternyata kultivator. Kultivator! Kamu kultivator! kultivator? Aneh. Nadim, kamu jauh lebih muda dariku. Aku melihatmu tumbuh dewasa. Kenapa kamu bisa jadi kultivator? Karena dia merebut tubuh. Rebut tubuh? Nadim yang asli 10 tahun lalu sudah mati. Dia pasti kultivator jahat. Yang kamu bilang benar sekali. Tapi kamu bukannya juga rebut tubuh. Kamu juga
Salah paham istriku, aku nggak rebut tubuh. Pantas saja sifatmu mendadak berubah. Ternyata kultivator ini membunuh Lukis dan merebut tubuhnya. Ini fitnah istriku. Aku bukan kultivator jahat, aku dapat pencerahan ilahi. Pencerahan ilahi? Seketika paham misteri kehidupan lampau mencapai hikmat ilahi. Meski sifatku akan berubah, tapi aku ini tetaplah Lukis. Benarkah? Tentu saja, rebut tubuh itu serahkan tubuh sendiri. Lalu merebut tubuh orang lain lagi. Aku tidak begitu. Sudah. Entah kamu tercerahkan atau rebut tubuh. Di mataku itu sama saja. Intinya, kalian semua yang ada di sini akan jadi makanan untuk jiwaku. Kakek, gimana ini? Apa kita bakal mati semua? Enggak. Gunung Kulun ada aturan ketat. Mereka nggak boleh sakiti manusia. Apalagi yang bisa bela diri. Atau mereka akan dihukum berat oleh Kulun. Fahar, kurasa hidupmu puluhan tahun ini sudah sia-sia. Kalau aku nggak mencari tahu, mana mungkin aku sembunyi belasan tahun di klan Lawis yang kecil ini. Master, bisakah kamu turun tangan menolong ayahku dan Balin? Gavin, klan Salim, mau bersekutu sama dia? Kamu! Bodoh. Apa kamu kira aku itu orang dermawan? Ternyata si Balin itu kamu yang sembuhkan. Pantasan dia secepat itu bisa pulih Kalau kembali. bukan untuk memancingmu keluar, aku mana mungkin ambil resiko ketahuan buat sembuhin dia. Syukurlah, risikonya gak sia-sia. Dengan jiwamu itu, aku bisa tembus tahap inti. Nanti, aku bisa membalikkan keadaan dan kembali ke Kulun buat membalas dendam. Lukis, katanya kamu dapat pencerahan ilahi. Apa itu bukan kultivator? Betul. Lukis. Oh, bukan. Senior Lukis. Sekarang boleh tahu apa levelmu? Iya kak, cuma kamu yang bisa tolong kami. Kemampuanku, Biar aku saja yang kasih tahu kalian. Level dia itu tahap dasar awal, sedangkan aku sudah capai sempurna. Ucapanku benar kan, Lukis? benar. Sama-sama tahap dasar. Harusnya bisa lawan kan? Nah, kamu pikir level kultivator dengan bela diri itu sama? Yang awal dan sempurna mana bisa bertarung? Aku kasih tahu ya, tahap dasar awal dan tahap dasar sempurna apa bedanya? Kayak kakekmu, petarung Kota Jaya nomor 1 ini sama. Ya, sama gadis kecil itu perbedaannya. Kamu mengerti? Gawat. Kali ini kita pasti mati. Lukis, kamu mau pasrah mati? Aku nggak percaya. Gadis kecil, kamu nggak percaya apa? Aku nggak percaya kamu kalahin kakakku. Maaf, dia bicara sembarangan. Enggak! Lepasin dia, biarkan dia bicara. Bajingan itu beneran pantas. Kenapa kamu nggak percaya? Soalnya kakakku nggak takut sama kamu. Memang gadis ini yang paham sama aku. Sudah begini, kamu masih bisa ketawa. Kamu beneran nggak tahu caraku bertindak itu kejam. Kamu salah, saudaraku. Hanya aku yang paham kultivator jahat. Kamu sekarang sudah lama menahan diri. Pasti ingin melampiaskannya. Ingin menikmati kesenangan membunuh, tapi kamu seharusnya tidak menjadikan aku mangsa. Kamu dan gadis kecil itu sama polosnya. Baik, aku akan undang kamu lihat panji jiwaku biar tambah wawasan. Hah? Lukis! Kamu tenang saja. Kalian mundurlah. Ribuan jiwa, dengar ini. Dunia bawa sebagai jalan ribuan panji, panggil roh. Bersik banget. Bicara apa sih? Kemarilah. Bukan, ini nggak mungkin banget. Kultivator jahat, ucapanmu benar. Memang ada perbedaan antar tahap dasar. Tapi bukan kamu yang di atasku. Aku yang di atasmu.
Omong kosong. Panji jiwa ini kusuapi dengan darah intiku. Kamu kira kamu bisa merebutnya? Aku perintahkan cepat kembalikan. Atau akan kubuat kamu hidup menderita. Kamu berani perintah, aku bisa dapatkan ini, ngapain aku kembalikan? Kalau mau ambil, datang sendiri. Astaga, cari mati. Hei, kalian semua lihat kan? Dia sendiri yang nabrak. Jangan salahkan aku. Terima kasih, Dewa. Sudah selamatkan kami. Ngapain berterima kasih? Berlebihan banget. Berdirilah. Tuan Fahar, kompetisi bela diri ini apa masih mau lanjut? Dewa, jangan terlalu berlebihan. Klan Cahyo, Mulai hari ini, mulai sekarang, Klan Cahyo akan jadi pemimpin tertinggi di Kota Jaya. sayang, hasil ini kamu puas kan? Nggak sia-sia usaha keras kita berdua selama 3 hari kan? Tuan Fahar, mohon kamu urus sisanya. 3 hari lagi, Sally akan datang. Kita bicarakan hal selanjutnya. Jangan. 3 hari lagi, saya pasti datang tepat waktu menghadap Klan Cahyo dan Nyonya Sally. Itu baiklah. Nanti ajak juga Nona Wania dan adikku si Janu. Kita semua minum teh dan ngobrol. Kakak, kamu itu kakak kandungku. Ayo kita pulang. Dewa Lukis. Ayo. Hore, ayo pulang bersama. Cahaya reinkarnasi. Ada apa? Apa perintah Dewa? Sial, orang itu hidup lagi. Berhasil. Reinkarnasiku berhasil. Aura ini kenapa sangat familiar? Lukis. Bajingan, itu kamu. Bukan aku. Bajingan tua, gak kusangka kamu bisa begini. Ribuan jiwa terpanggil, jalan menuju kegelapan. Panji menarik jiwa, darah menyucikan. Bangkit! Panji jiwa iblis. Tunggu. Lihat baik-baik. Ilmu reinkarnasiku sudah sempurna. Meskipun reinkarnasi, aku masih di tahap dasar. Apa kamu mau kita hancur bersama? Oh, begitu ya? Murid baikku, gurumu tahu kamu ngerti itu. Aku jelas ngerti. Makanya aku akan membunuhmu sekarang. Murid durhaka, beraninya. Bajingan tua, kalau mau bicara, katakan saja pada Panji jiwaku. Kunci jiwa 3 Panji ke neraka. Bunuh!